ya buat podcast terakhir ini. Kak Istu juga sebentar lagi datang. Oh iya, dosen pertama kita sekarang kuliah ya. Wah, dengan kayak kita sudah sampai di tahun program diskusi tentang kesaktian Pancasila ini pasti beda. Soalnya narasumbernya aktivis juga yang paham isu-isu kebangsaan. Aku juga masih penasaran kenapa sih namanya kesaktian Pancasila, apa maksud seperti itu? Nah, makanya ada diskusi ini supaya kita nggak cuma hafal tanggal, tapi kita juga ngerti sama maknanya. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih ya, Bang, sudah menyampaikan saya yang tadi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sejarah yang terjadi di 30 September tentang kesaktian Pancasila. Iya Bu, temanya itu. Kak Istu juga sebentar lagi datang. Nah, bagus tuh kayak itu aktivis muda yang aktif dalam isu toleransi dan juga kritik kekuasaan. Perspektifnya pasti masuk di mahasiswa seperti kalian. Halo semuanya. Ayo, silakan duduk. Dia akan bisa bawa baju ya, kita duduk depan aja. Terima kasih teman-teman dan mulia telah mengundang saya. Saya senang bisa berdiskusi kali ini mengenai makna dari kesaktian Pancasila dari sudut pandang remaja saat ini. Baik Kak, izin bertanya. Kalau dari perspektif anak muda, apa sih yang paling penting dari memahami peristiwa G30 SP tadi? Baik, saya ingin menjawab. Jadi menurut saya, kita tuh tidak perlu menghafal mengenai detail konfliknya, tapi kita perlu memahami bahwa dulu tuh bangsa kita pernah mengalami masa yang dimana kita menghadapi kekacauan, ketakutan, dan ketegangan politik yang dimana ini mengakibatkan bangsa kita tuh sudah terpecah. Betul, maka dari itu sebelum kamu ke sejarah itu tidak dapat untuk dihapus, tapi generasi sekarang wajib tahu untuk bisa paham dan mempelajari kesalahan yang terjadi di masa lampau agar tidak terjadi di masa kini. Terus apa hubungannya sama kesaktian Pancasila, Kak? Setelah krisis itu, Pancasila dianggap sebagai dasar negara. Ya, saking bukan ambisius, tapi menjadi titik temu dalam kekacauan politik. Kita perlu memperingatinya untuk mengingat bahwa ideologi negara ini tetap bertahan dan menyebabkan kita semua. Jadi Pancasila itu bukan cuma dibacain pas upacara doang ya, tapi dipraktikkan juga. Betul, jadi Pancasila nilai kesalahan yang masih hidup hingga saat ini, seperti kesatuan, keadilan, kemanusiaan. Tapi hingga saat ini masih menjadi tantangan untuk kita semua. Kadang kita beda pendapat dikit aja sendiri lupa kalau negara ini pernah punya trauma perpecahan. Inilah gunanya belajar sejarah, bukan buat dihafal, tapi buat menghindari kesalahan yang sama. Terima kasih untuk Kak Istu dan telah meluangkan waktunya agar bisa berdiskusi kepada kami. Kita pamit ya Kak, semoga generasi kita bisa jadi generasi yang mulia dari sejarah. Bagi generasi muda, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya untuk sebagai simbolis upacara, tapi juga sebagai pengingat bahwa persatuan adalah sebuah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Menjunjung tinggi nilai Pancasila. Menolak segala bentuk perpecahan. Menjaga persatuan dan kemanusiaan. Untuk Indonesia yang lebih kuat.